Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Hasma SPD, CGP Angkatan 9, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Perkenankan saya pada video kali ini menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pada modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, ada 6 rangkaian materi pembelajaran yang telah dipelajari. Yang pertama, mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri sejauh mana mengenal dan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu memperdalam pengetahuan kita tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan membuat ilustrasi diri bagaimana sebagai pembelajar yang merdeka yang dapat menginternalisasi semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso dan tuturi handayani. Ketiga, ruang kolaborasi, yaitu memberi ruang untuk berjumpa dan berkolaborasi sesama CGP untuk menemukanali nilai-nilai luhur budaya di daerah masing-masing. Yang keempat, demonstrasi kontekstual, yaitu CGP mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam karya demonstrasi kontekstual. Yang kelima, elaborasi pemahaman, yaitu CGP mengelaborasi pemahaman mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dan yang keenam, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pada fase ini, CGP meninjau ulang keseluruhan materi pembelajaran 1-6 dan membuat koneksi antar materi. Setelah mempelajari modul 1.1, saya dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu bahwa pendidikan adalah wadah untuk menciptakan manusia yang beradab, dan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Kedua, pengajaran dan pendidikan adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau underwich adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau wording adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso dan tuturi handayani, yang artinya di depan sebagai teladan, di tengah memberikan semangat, kemudian di belakang memberikan motivasi atau dorongan. Sebelum mempelajari modul 1.1, ada beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas. Yang pertama, pembelajaran di kelas harus dilakukan dominan oleh guru. Yang kedua, peserta didik diberikan perlakuan yang sama. Yang ketiga, peserta didik adalah objek belajar. Yang keempat, peserta didik tuntas belajar jika nilai mencapai KKM. Yang kelima, peserta didik yang fasik di kelas karena kurang motivasi belajar. Yang keenam, peserta didik ibarat kertas kosong atau tabula rasa. Setelah mempelajari modul ini, ada hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya. Yang pertama, pembelajaran di kelas berpusat kepada peserta didik. Guru hanya memfasilitasi pembelajaran. Yang kedua, guru harus memahami karakteristik setiap peserta didik sehingga dapat memperlakukan mereka sesuai kebutuhan belajarnya di kelas. Yang ketiga, peserta didik adalah subjek pembelajaran dan guru menggunakan metode pembelajaran sistem Among. Yang keempat, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh,
tidak hanya mengutamakan aspek kognitif. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik termotivasi untuk belajar. Dan yang keenam, peserta didik bukanlah tabula rasa. Peserta didik masing-masing membawa kodratnya, namun masih samar. Saya sebagai guru bertugas membantu anak untuk menebalkan lapunya. Adapun hal yang akan segera saya terapkan lebih baik di kelas saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama, merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bervariasi sesuai kebutuhan peserta didik dan mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, memahami karakteristik masing-masing peserta didik dan menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dengan peserta didik. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Setelah mempelajari modul ini, saya memiliki harapan. Yang pertama, saya menjadi guru yang dapat menjiwai semangat ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Yang kedua, saya sebagai guru bersama peserta didik saya dapat berkolaborasi menciptakan pembelajaran di kelas yang lebih bermakna, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.